Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Raffi R5. Di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan di video saya sebelumnya, yaitu tentang hormon testosteron, tentang injeksi hormon testosteron. Jadi pertanyaan ini agak sedikit intim ya. Ini pertanyaan dewasa sedikit. Sebenarnya di sini saya bahas cuman sebelumnya tutorial tentang injeksi, rute-rute injeksi saya bahas di sini seperti injeksi intramuskular, intravena, subkutan dan rute-rute injeksi lainnya. Tapi ada pertanyaan tentang injeksi hormon testosteron setelah itu, dan saya jawab tentang rute injeksi hormon testosteron. Dan setelah itu bermunculanlah pertanyaan-pertanyaan yang agak dewasa ya tentang hormon testosteron. Salah satunya pertanyaan yang muncul ini tentang hormon testosteron. Saya bacakan dulu ya. Saya 17 tahun, tapi ukuran kemaluan kecil. Suntik testosteron ngaruh nggak bang? Itu dia pertanyaannya. Oke, baik. Hormon testosteron itu memang salah satu fungsinya itu untuk menggantikan sel-sel di dalam tubuh kita yang rusak, untuk pertumbuhan kita agar tubuh kita, organ-organ, otot-otot, jaringan-jaringan tubuh kita bisa membesar. Itu salah satu fungsi hormon testosteron pada pria. Pada wanita ada juga hormon testosteron, tapi pada pria lebih dominan, lebih banyak. Dan biasa dikenal hormon testosteron ini adalah hormon perkasa ya, keperkasaan pria. Dan banyak orang injeksi hormon testosteron ini yang setahu saya bukan untuk memperbesar alat vital, tetapi untuk memperbesar otot pada orang-orang yang sering nge-gym, yang pengen punya otot lebih cepat besar dibandingkan olahraganya. Maksudnya olahraganya tidak terlalu banyak tapi ototnya lebih besar, lebih cepat besar. Karena pengaruh hormon testosteron tadi, seperti kita bilang tadi, untuk mengganti jaringan-jaringan yang rusak dan untuk pertumbuhan otot salah satu ya. Otot kan merupakan jaringan-jaringan pada tubuh juga. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan ini. Ukuran umur 17 tahun, tujuannya suntik hormon testosteron. Pertanyaannya, apakah suntik hormon testosteron itu berpengaruh terhadap memperbesar kemaluan? Jawaban saya, kalau sudah 17 tahun itu tidak ada ngaruhnya ya teman-teman. Walaupun ada beberapa referensi yang mengatakan terapi untuk memperbesar alat vital pada pria, salah satunya hormon testosteron. Tetapi itu yang dilakukan hanya pada anak-anak yang mengidap kelainan micropenis kalau tidak salah. Itu pun didiagnosisnya saat anak-anak itu lahir, saat bayi lahir. Kalau penis normal saat bayi lahir itu kan ukuran normalnya kurang lebih 2,5 cm. Jadi kalau di bawah itu mungkin akan didiagnosa micropenis atau penisnya tidak normal. Jadi disitulah diberi pengobatan atau terapi pada anak tersebut. Jadi terapinya itu diberikan pada saat anak sebelum pubertas ya. Karena setelah pubertas efek dari terapi hormon testosteron itu tidak dapat memperbesar alat vital lagi. Begitu menurut informasi yang saya dapat. Dan terapi hormon testosteron itu walaupun diberikan pada anak pun tidak boleh berlebihan ya teman-teman. Karena penyebab micropenis atau alat vital yang tidak normal itu kan banyak. Selain hormon mungkin ada penyebab-penyebab yang lainnya lagi ya teman-teman. Jadi setelah diberikan hormon testosteron itu, kalau pada anak nih ceritanya yang berpengaruh, kalau sudah tidak membesar sesuai dosis yang diindikasikan, yang diberikan oleh dokter, itu tidak diberikan lagi. Karena pemberian hormon testosteron yang sembarangan ini bisa berdampak efek yang tidak diinginkan oleh tubuh ya teman-teman. Dan injeksi hormon testosteron itu pun tidak sembarangan ya teman-teman, harus ada pemeriksaannya. Yang boleh diinjeksikan hormon testosteron itu memang pada orang yang membutuhkannya, pada orang yang menderita kelainan hormon testosteron. Bahkan hormon testosteron tidak dihasilkan oleh tubuh. Hormon testosteron itu kan normalnya dihasilkan di dalam tubuh kita ya teman-teman, untuk pertumbuhan, untuk menggantikan jaringan-jaringan yang rusak tadi, dan untuk fungsinya untuk keperkasaan pria lah yang sering digunakan ya, yang sering
digunakan atau dibutuhkan untuk injeksi hormon testosteron. Jadi kalau injeksi hormon testosteron tidak sesuai indikasi atau sembarangan, tidak melalui tenaga yang kompeten, itu malah berbahaya. Kenapa? Karena bisa menghambat penghasilan hormon yang lain. Jadi yang ada efek sampingnya yang kita dapat, bukan manfaatnya dari injeksi hormon testosteron. Baik, kembali lagi ke pertanyaan yang awal tadi, apakah ada pengaruh untuk memperbesar alat vital dengan injeksi hormon testosteron di usia 17 tahun? Jawabannya tidak. Karena yang pertama, karena usia 17 tahun sudah pubertas ya. Bukan tidak boleh terapi hormon testosteron lagi. Ada sih orang yang terapi hormon testosteron pada usia dewasa. Ya tujuannya itu lebih ke memperbesar otot saat nge-gym. Jadi gimana solusinya? Yang pertama, mungkin bagi penanya ini harus tahu dulu normal atau tidak. Yang dibilang kecil atau besar itu kan relatif, tergantung orang atau tergantung pengalaman kita. Mungkin kita sering melihat yang besar-besar, kita anggap punya kita kecil. Jadi kita harus tahu dulu itu ukurannya menurut riset, menurut kesehatan itu normal atau tidak. Itu yang pertama. Dan fungsinya normal atau tidak. Jadi tidak boleh sembarangan ya teman-teman, karena efek sampingnya itu sangat tidak kita inginkan. Jadi tidak boleh sembarangan, sekali lagi harus konsultasikan dulu pada orang yang kompeten kalau dalam hal ini, yaitu dokter spesialis ya, dokter spesialis genitologi atau dokter spesialis kelamin lah, atau dokter spesialis kelamin. Pada dokter umum bisa juga konsultasikan dulu ya. Nanti mungkin kalau masalah kita tidak bisa diatasi akan diarahkan nanti ke dokter yang lebih kompeten lagi. Jadi tidak sembarangan. Dan kalau usia kita masih 17 tahun, itu kita sebagian orang masih dalam masa pertumbuhan ya teman-teman. Mungkin tadi alat vitalnya masih normal, cuman merasa kecil aja. Solusinya ya tetap jaga pola hidup sehat ya teman-teman. Jangan injeksi hormon-hormon sembarangan, karena itu bisa berpengaruh tidak baik bagi tubuh kita nantinya untuk pertumbuhannya. Pada usia 17 tahun itu kan masih usia normal. Dan satu lagi, olahraga teratur, makan makanan bergizi dan istirahat yang teratur. Karena saat kita olahraga itu akan membuat tubuh kita menjadi kuat kan, otomatis otot-otot kita menjadi kuat, hormon kita menjadi lancar. Mungkin hormon testosteronnya ada dihasilkan oleh tubuh, tetapi tidak lancar aja. Dan olahraga yang teratur itu salah satu bisa tubuh untuk menghasilkan hormon testosteron lebih banyak lagi daripada biasanya ya teman-teman. Dan kalau olahraga yang teratur, contohnya misalnya bagi yang usia masih pubertas, bisa olahraga beban seminggu 3 kali, bisa nge-gym, bisa pakai dumbbell, barbell, atau lebih efektif lagi bisa push up. Olahraga beban yang teratur itu bisa membuat salah satu ereksi pria itu teratur. Jadi aliran darah ke alat vital itu bisa teratur, mungkin bisa memperbaiki yang tidak normal tadi ya teman-teman. Makan makanan bergizi juga sangat mendukung untuk olahraga tadi. Jadi makanan yang bergizi tinggi, contohnya tinggi protein, itu bisa memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak dan bisa memperbesar juga ya teman-teman. Satu lagi, istirahat yang cukup, yaitu tidur tidak terlalu telat. Misalnya pada jam 10 atau jam 11. Tidur yang lelap itu kan juga akan menghasilkan growth hormone yang bisa memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang rusak juga. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan satu lagi teman-teman, jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang negatif ya. Contohnya misalnya ini kita kan sesama remaja misalnya. Misalnya kalian sesama remaja itu saling curhat misalnya. Maksudnya misalnya dapat ilmu dari teman-teman secara tidak ilmiah misalnya. Biar cepat besar, nonton ini aja, nonton itu aja. Maksudnya nonton film-film yang tidak baik. Itu tidak dibenarkan ya teman-teman. Karena nonton pornografi itu
bikin ereksi alat vital benar, tapi malah membuat otak yang menjadi kecil. Jadi efeknya lebih bahaya lagi. Kalau otaknya lebih kecil, mengecil kan bahaya lagi. Kenapa begitu? Karena saat menonton hal-hal yang berbau pornografi itu bisa merusak otak, karena saat menonton itu otak kita akan menghasilkan dopamin berupa cairan yang menekan otak menjadi lebih kecil. Karena otak ini kan ada rongga di dalam tengkorak ya. Jadi kalau kita nonton hal-hal yang bersifat kecanduan, membuat kita kecanduan, itu akan menghasilkan dopamin. Dopamin itu dihasilkan saat kita melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Dopamin itu kan dalam rongga kepala ini kan, saat ada cairan yang dihasilkan yang lain seperti dopamin, membuat otak kita tertekan, jadi bisa mengecilkan otak. Mungkin lebih jelasnya lagi teman-teman bisa lihat di video kerusakan PFC, sudah pernah saya buat juga, sudah pernah saya bahas juga ya. Jadi intinya tetap jaga kesehatan, terus belajar tentang kesehatan ya teman-teman. Karena kalau tidak belajar juga, kalau kita tidak punya ilmu juga, kita akan sulit menjaga kesehatan tubuh kita. Dan satu lagi, intinya harus percaya diri. Itu saja. Dan jangan lupa belajar ilmu agama, karena memperkuat iman, memperkuat imun, itu akan membuat kita lebih sehat, lebih produktif, dan lebih berpikir positif. Pikiran positif itu akan membawa kita kepada kesuksesan ya teman-teman. Baik, sekian videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.